Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube kita Ngopi di Sadewa. Apa itu Sadewa? Seruput aja dulu. Esok waktunya aktivitas. Malam ini kita masuk dari berbagai kegiatan apa warna-warni yang terjadi di Camp Sadewa. Kita coba sharing ke teman-teman, bukan hanya ngomong di dunia tambang, tetapi mau infrastruktur, mau migas, setidaknya kita bisa sharing di sini. Malam ini kita kedatangan dua bintang tamu yang dibilang satu Sri Kandi dan satu Sri Kanda ya. Kalau saya nggak tahu kalau bahasa aslinya di seputaran. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang baru masuk atau baru bergabung di channel YouTube kita Ngopi di Sadewa. Ya, jadi diingatkan bagaimana untuk subscribe, share, like, and comment. Kita masuk dari untuk perkenalan di awal dengan di sini ada Bapak Lisan. Pasiulisan ya, Betul, Pak. Pasiulisan sebagai engineering supervisor untuk di Infratama, dan kebetulan untuk yang saya tahu efektif per 1 Juli nanti kita antara IUP di Artako Prima Energi dan Infratama dalam satu bagian engineering yang sama. Selamat malam, Pasih. Biar enaknya saya panggil Mas Pasih ya. Siap, Nah, Bapak mungkin Subli, siap, Pak. sambil di sini kita rangkaikan bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang singkat kita. Yang kedua dengan Mbak Veronica Sijabat ya. Nah, jadi Mbak Vero mungkin saya panggil Mbak Vero. Jadi kalau Mbak Vero di sini sebagai foreman MCC ya. Jadi kalau Pak Pasi tadi sebagai planning dan perencanaannya terkait dengan bagaimana proses penambangannya, Mbak Vero untuk olah data dan sehingga satu kesatuan yang dari hulu ke hilirnya. Ya. Saya mungkin ke Mas Pasi dulu. Selamat malam Mas Pasi yang saya hormatin, tetap bisa hadir di podcast kita malam ini. Siap, Pak. Ya. Malam, Pak. Jadi mungkin bisa Mas Pasih perkenalkan diri dulu lah ke Baik. teman-teman di sini. Baik, terima kasih Pak Subli. Siap. Ya, perkenalkan ya teman-teman semua ya. Nama saya Fasihul Lisan. Asal saya itu dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Ogan Komering Ilir. Ogan Komelan Ilir, Iya. jadi Oki ya. Oki, kalau iya di Pak, Malaysia. betul. Gitu. Hmm. Saat ini ya bekerja di MNC Infratama sebagai SPV Engineering. Ya tugasnya ya seperti biasa ya Pak ya, perencanaan segala macam sampai ke hilirnya Pak, seperti itu. Saya juga di sini dibantu juga Pak sama beberapa tim, sama juga di Mbak Vero juga kan. Ya. Jadi Mas Pasi di sini kan kalau di engineering ini kan bawa ya survei juga, ya Ya. planning juga, ya Ya. untuk short termnya, long termnya, ya bahkan termasuk di sebenarnya satu kesatuan yang terpisah kalau di secara MNC secara keseluruhan ini di AOP Mbak Vero ya. Jadi mungkin itu. Mungkin Mas Pasi, maaf saya boleh tahu secara usia Mas Pasi ini berapa? Saya lihat masih muda sekali ini. Ya Pak, untuk usia memang Pak, saya memang ya perawakan seperti ini Pak ya, perawakannya ya agak lebih tua tapi umur saya masih muda Pak. Umur saya 28 tahun Pak. 28 tahun sudah menduduki satu posisi yang dibilang strategis di sini. Mas Pasi itu luar biasa. Dan sekedar informasi bahwa head engineering ini saat ini diincaskan sebagai KTT di proyek lainnya. Makanya Mas Pasi otomatis incas juga secara keseluruhan meskipun tidak secara resmi. Tetapi ya tugas tanggung jawab ya bukan dianggap sebagai beban Mas Pasi ya kan seperti itu. Betul Pak, betul. Terus kalau tadi kan dari Ogan Komelan Ilir, kalau kita bicara sebenarnya alma mater di awal itu di mana ini Mas Pasi? Oh ya Pak, baik Pak, itu pertanyaan bagus Pak ya. Terkait masalah pendidikan Pak, saya sebelumnya itu di S1 Teknik Pertambangan Pak di Universitas Sriwijaya. Unsri juga ya? Unsri juga Pak, Unsri Indralaya Pak lebih tepatnya. S2-nya juga Pak, kebetulan saya juga S2 Pak, setelah menematkan S2 juga di Universitas Sriwijaya Pak, jurusan Teknik Pertambangan juga. Wow. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi dari S1-nya di Pertambangan Sriwijaya, terus S2-nya juga dan kalau nggak salah baru aja yang minggu lalu ya tim kreatif ya yang baru syukuran Mas Pasi ini S2 wisuda kemarin ya. Itu Terima kasih Pak. Itulah yang saya salah satu contoh atau apa ya yang menjadi model kalau di kami ini yang mobil terbaik sih di tambang dengan
posisi dunia tambangnya seperti ini, tapi beliau masih sempat untuk mengejar pendidikannya sampai ke S2 usia 28. Ya, apalagi kalau dengan Mas Pasi sendiri kan status masih single ya kan? Status Masih single, single, Pak. makanya banyak sekali serikandi-serikandi di luar sana yang kalau dibilang melirik mengincar ya kan, seharusnya tidak sulit mendapatkan. Ya, maaf saya potong dulu, maaf Mas Pasi. Kita masuk ke Mbak Vero. Mbak Vero bisa perkenalkan dirinya ini. Mbak Vero dari mana, asli mana? Seperti itu. Silakan waktu dan Thank you Pak Subli. Pertama sekali mengucapkan terima kasih juga nih Pak Subli di invite untuk podcast kali ini, podcast yang kelima ya teman-teman ya. Baik, nama saya Santi Veronica Sijabat, biasa dipanggil dengan sebutan Veronica. Lu kenal atau Vero, Pak Veronica Subli. kok? tapi tidak mau dipanggil Mbak Santi ya. Saya tidak mau dipanggil Mbak Santi. Karena ada khusus Santi itu. Kepanjangannya apa Mbak Vero? Sandaran hati Wah, Pak. ini sandaran hati bahaya sekali tuh. Sakit sekali itu. Kalau sandaran hatinya Mas Pasi ya apa ya kan seperti itu. Jadi ada panggilan khusus memang. Jadi panggilan saya Vero. Saya sebagai foreman MCC di sini, ya. Saya di bawah naungan dari Pak Fasi sendiri di Departemen Engineering, Pak. Secara olah data hakir ya bahasanya kalau dari hulunya sampai mendekati hilirnya Mas Ya, Pasi, ya, Pak. Mbak Vero di finishing hilirnya ya prosesnya. Betul seperti itu. sekali Pak Subli. Kalau boleh tahu kalau dari pendidikan dari mana ini, alumni mana dari Mbak Vero mungkin? Oke Pak Subli, ini sesuatu yang menarik ya Pak Subli, karena yang saya jalani bukan sesuai dengan base pendidikan saya ya. Saya sebagai MCC di sini, tapi background pendidikan saya S1 MIPA Universitas Negeri Jember, Pak Subli. Di Jember ya, waduh. Jember kampungnya Mas Anang itu kalau di sana. Betul sekali. Ada memang kita ada beberapa alumni untuk Universitas Negeri Jember di MNC Group. Mereka sudah senior ya, tapi di bidangnya yang pasti bukan di bidang main control center atau di engineeringnya gitu ya, lebih ke manajerialnya. Kemudian saya di sini juga sedang menempuh pendidikan S2 juga. Dua, Tapi saya masih berprogres Pak, saya belum lulus. ya setidaknya kan dengan berprogres tadi bisa mencapai seperti pencapaian dari Mas Pasi, ya kan seperti itu. Tapi kalau saya boleh tahu, kemarin kan setelah lulus nggak langsung ke dunia tambang kan, Mbak? Betul sekali Pak Subli, ini menarik sekali ya. Selain background pendidikan saya yang berbeda, jenjang karir saya juga berbeda ya. Sebenarnya overlapping ini ya. Kita ngomongin MIPA yang hari-hari berkaitan dengan hitung-hitungan, tapi sebenarnya di sini juga hitung-hitungan. Cuma kan hitung-hitungan tambang berbeda sebenarnya dengan dunia Pada dasarnya tidak lepas dari angka, ya kan seperti itu. betul sekali. Jadi kalau nggak salah sebelum di sini Mbak Vero tuh dulu sempat ngobrol kan kita bahwa di satu bank bala BUMN ya yang ada. Ya. Betul Pak Subli. Setelah saya lulus tahun 2019 Pak, itu saya bekerja di salah satu bank plat merah. Selama 4 tahun kurang lebih. Lumayan itu 4 tahun. Kalau tim kreatif itu 1 tahun lagi jadi pelita ya dulu ya, bangunan 5 tahun. Betul sekali. Kemudian dari plat merah ke bank swasta selama 6 bulan. Setelah itu saya baru ke kancah main industri ya Pak ya. Mining industri dan sampai hari ini berarti meninggalkan bank swasta tadi di tahun berapa Mbak? 2024. 2024 sekarang sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah kalau saya mau bilang tidak terasa nanti seperti yang podcast sebelumnya sama Pak Reska saya malah dibilang yang tidak terasa itu yang tidak merasakan Bapak. Ya kan? Jadi kalau yang menjalani yang paling merasakan. Betul Pak Jadi Subli. 2 tahun sudah di sini bisa dibilang ya kalau saya bilang ya Mbaknya sudah betah. Ya, mungkin saya potong dulu Mbak Vero. Nah kita masuk lagi ke Mas Pasi ya. Mas Pasi ini S1-nya kemarin kan di tahun 2020
10 17 Pak. Saya masuk tahun 2017. 2017 Ya. angkatan 2017. Terus saya lulus di tahun 2021, 2021 bulan Oktober Pak. Oktober. Itu wisudanya dengan wisuda online Pak. Oh, karena Online COVID. waktu itu COVID Iya, masih ya. COVID ya betul Pak. Saya dulu ya 2021 wisuda COVID. Terus sempat nganggur lah Pak ya dari Oktober sampai Desember. Desember. Baru di Januari Pak saya masuk ke dunia industri pertambangan Pak. Di Tuh. kota masih seputaran Palembang sini juga? Oh Bukan? tidak Pak, pertama di Jambi Pak, daerah Di lebih tepatnya Jambi. Mandi Angin. Mandi Mandi Angin, Angin. daerah Jambi Iya, ya, betul, satu Pak. provinsi yang sebenarnya kalau secara jarak dari Palembang menuju Jambi itu ya kurang lebih kalau nggak macet itu ya 6 jam ya. Ya, betul. Kalau plus macet kayak yang 2-3 hari kemarin ya kita bisa 10 sampai 12 jam. Betul. Nah, itu setelah dari Jambi masih di situ berapa lama, Mas? Di Jambi saya sekitar 10 bulan Pak. 10 bulan. Dulu saya sempat juga MT Pak ya di Jambi itu. Terus pindah ke Lahat Pak. Batubara juga masih. Lahat Ya. itu satu kota yang masih masuk Sumatera Selatan Betul, juga. betul Pak. Malah pusatnya tambang di awal itu kalau untuk daerah Sumatera Selatan ini di Lahat. Lahat ya, betul Pak, betul. Ya, Betul. seperti itu. Ya. Terus juga di Lahat itu kan juga enak loh Pak. Dekat kota segala macam. Dan juga lingkungannya kan sudah lingkungan tambang betul. Jadi kita lebih enak lah Pak untuk apa ya, mobilisasi laksananya Pak seperti itu. Ke Lahat tadi. Lahat tadi ya. Kalau Lahat kan memang sudah pusatnya. Betul, dengan betul. perkembangan berbagai menjadi kota, ya kan? Betul Pak. Ah. Nah, Bapak di sana, Mas Pasi tadi berapa lama di Lahat? Oh di Lahat saya cukup lama Pak ya. Sekitar hampir 3 tahun Pak. Hampir 3 tahun di Lahat. Nah setelah itu setelah Lahat baru saya pindah ke MNC Infratama MNC Pak. Pratama dan Ya. kita kumpul di sini. Ya, betul. Bersama-sama di Camp Sadewa. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kita, Ngopi di Sadewa, apa itu Sadewa? Seruput aja dulu, esok waktunya aktivitas. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Vero. Mbak Vero ya, kalau dipikir kemarin dari bank BUMN, lari ke bank swasta, kok mau lari ke dunia tambang yang dibilang hidup di tambang itu keras. Ya, mau dibilang kita pejuang-pejuang rupiah, pejuang-pejuang dolar, ya, tetapi tantangannya yang luar biasa. Jam kerja kerja di kota sama kerja di sini kan otomatis sudah berbeda, Mbak. Mungkin bisa Mbak Vera ceritakan lah apa sih yang motivasi kemarin ini? Itu sekalian disampaikan oleh Pak Subli ya. Ini ada transisinya terlalu jomplang ya Pak ya, antara dari dunia perbankan ke mining industri. Yang pertama ini dari area kerja dulu ya Pak ya. Saya perbandingannya di area kerja. Setiap perusahaan itu pasti ada plus minus Pak Subli. Area kerja dulu kalau misalnya kita di bank swasta dengan area kerja kota, kemudian aktivitasnya adalah kebanyakan pelayanan, service excellent. Otomatis kalau namanya jasa perbankan seperti itu. Betul, service excellent. Ini kita lebih banyak sharing knowledge dan juga memiliki link otomatis ya di beberapa nasabah. Otomatis seperti itu. Itu keuntungannya kita bekerja di dunia perbankan dan apalagi itu kota. Kemudian saya tidak mengatakan ini adalah minusnya ya Pak ya. Kekurangan dari saya bekerja di dunia perbankan. Tidak juga. Lebih ke mindset saya ketika kita merasa pekerjaan ini terlalu over untuk saya jalani, baik itu gaya hidup ya, kemudian mobilisasinya yang menurut saya itu terlalu berisik untuk hidup saya. Apalagi Mbak Vera ini masuk sebagai Gen Z ya. Betul, tapi saya tidak mengerti ini Gen Z atau milenial. Kalau Alpha kan nggak mungkin. Milenial, milenial dia Pak. Milenial mungkin ya saya. Milenial bergeser ke Gen Z ya. Betul, ini sedikit tipis lah gitu. Jadi saya merasa terlalu berisik ketika saya melakukan aktivitas pekerjaan saya ini yang sudah service excellent. Saya ini introvert, termasuk introvert saya Pak. Jadi ketika saya melakukan aktivitas dunia perbankan ini service excellent yang saya tidak ada hentinya untuk berbicara ya. Kemudian mobilisasi saya dari rumah ke tempat bekerja ini terlalu ramai Pak. Saya kurang menyukai kota saya. Posisi terakhir di sana kalau nggak salah marketing ya.
Tidak Pak, saya Kali dia customer service. CS. Iya, customer service. Otomatis setiap hari saya melayani nasabah gitu Pak ya, gitu. Saya terlalu berat di sini, kemudian pola kerja saya juga terlalu padat menurut saya ya, karena saya juga ada beberapa usaha yang saya jalani ketika saya bekerja di dunia perbankan Pak. Jadi saya kalau di sini Tapi sisi plusnya entah di weekend atau di hari-hari lebih kan masih bisa melanjutkan ya S2 yang Mbak Vero jalani. Kan itu ada sisi plusnya mungkin di situ. betul Pak, kalau misalnya di bank mungkin seperti itu, tapi saya mendaftar untuk melanjutkan pendidikan saya ketika saya di dunia mining industry. Justru setelah di mining ya baru berpikir untuk melanjutkan sekolah lagi ya. Betul Pak Subli. Luar biasa sih kalau seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan Pak Subli, transisi dari dunia perbankan ke mining industry ya. Kenapa saya memilih mining industry setelah 4 tahun saya menjajaki di dunia bank Pak ya? Untuk mining industry sendiri, saya sudah memiliki ketertarikan dari saya sekolah memang, tapi saya tidak berani terjun langsung ketika mengetahui bahwa di dunia mining industry ini dominan laki-laki. Oh iya, itu yang di garis bawahi paling utama sebenarnya. Dunia tambang, dunia mining ini tidak lepas dari populasi laki-laki yang luar biasa banyaknya. Betul sekali Pak Subli. Kemudian saya ada melihat aktivitas YouTube di beberapa kontraktor dan juga IUP ketika ada karyawan perempuan yang tampil Pak. Banyak Mbak, kalau di dunia tambang malah ada yang jadi operator, ada macam-macam itu. Berbagai profesi juga. Iya, jadi saya tertarik, saya mencoba ya untuk join di MNC Group, dan rezeki saya diterima di MNC Group. Kemudian saya menjalani di MNC Infratama ya. Ternyata apa yang saya tanamkan yang sebelumnya di mining industry, perempuan itu tidak dibatasi Pak. Ya, jadi kalau kita bicara di mining ini tidak bicara gender sebenarnya seharusnya. Iya, seharusnya sih mindset ini juga bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa mining industry tidak harus laki-laki, perempuan bisa join, bahkan operator ya, secara teknis ataupun skill mereka juga mampu. Malah sebenarnya kalau saya melihat beberapa channel YouTube yang lain, malah tampilan di lain, ya maaf bukan ini membedakan gender, malah kalau wanita, kalau perempuan yang sebagai operator itu luar biasa lebih smooth, karena ya itulah mungkin karena bawaan sebagai Perasaan, wanita Pak, ya, itu perasaan. lebih halus ya, jadi cara pengoperasian dan lain-lain dia kecenderungan lebih smooth, lebih halus ya kan. Betul sekali. Karena juga seperti kita ketahui dominan memang perempuan ini multitasking ya Pak ya. Ya. Dominan perempuan itu multitasking. Pilihan perempuan itu mampu mengerjakan banyak pekerjaan di satu waktu. Betul sekali. Kalau Pak. laki-laki dia harus fokus satu aja. Ya seperti itu. Ya. Bagaimana tim kreatif? Ada yang keberatan? Nah, tim kreatif ada yang keberatan kan? Oke. Sebentar dulu Mbak Vero, Mas Fasi. Belum lengkap. Memang kalau cara kita ini kan ngopi di Sadewa. Belum lengkap tanpa ngopinya. Mana tim kreatif ini? Ada mungkin Mbak Acel? Silakan. Mbak Acel atau Mbak Ella atau siapa? Oh Mbak Acel. Ya silakan kopi kita. Andalan acara kita seperti ini. Terima kasih. Otomatis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Acel. Tapi saya salut sama Mas Pasi, dia menundukkan pandangan. Ya kan? Kalau di tamu-tamu kita sebelumnya itu malah menegakkan pandangan. Nah, ya kan seperti itu. Nah itu saya nggak tahu. Oh iya, Mas Pasi sendiri sudah punya calon memang. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Berarti kita sudah sukses kehidupan kan? Alhamdulillah Secara Pak. pekerjaan jelas. Iya Pak. Sekolah pun sudah S2. Oh ya kita sambil kopi kita Mbak Vero, Mas Pasi,
kita ngopi, wah ini lebih sempurna sepertinya gelas kita. Asik. NDS ngopi di Sadewa. Sadewa. Apa itu Sadewa? Seruput aja dulu, esok waktunya aktivitas. Mari kita ngopi. Mari tim. Dan hari ini sebenarnya tidak ada gorengan, pisang goreng, sukun nggak ada. Adanya buah salad. Bagaimana kita, yaitu untuk bagaimana menggandengkan kopi sama sehatnya juga. Ya, Seperti Pak. terus saya kembali ke Mas Pasih. Mas Pasih, bisa dicerita nggak aktivitas hariannya ini dengan aktivitas kita di Camp Sadewa? Kita ngomong camp di sini kan ada mes sama ada perkantoran. Siap ya Pak. Dengan tim engineering yang ada, apa saja sih kegiatan harian Mas Pasih di Oh, sini? Oke Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya Pak ya. Ya pertama-tama setiap hari itu kami melakukan P5M Pak pada tim engineering, terus juga melakukan instruksi kerja sama tim, juga diskusi bersama dengan Oh tim iya. produksi. Maaf saya potong, saya ingatkan buat seluruh pemirsa yang ada, disampaikan Mas Pasi tadi itu P5M. P5M itu percakapan 5 menit bicara tentang safety. Karena bagaimanapun kita kerja di tambang ini, titik utamanya safety, selamatnya. Ya, jadi nggak sempurna kita bekerja kalau kita tidak memperhatikan faktor selamatnya. Di situ kita 5 menit kita bicara tentang selamat dulu. Silakan dilanjut. Oke Pak. Mas Pasi. Nah setelah kita ada P5M Pak, kita komunikasi juga dengan tim safety, tim ASE terutama, tim produksi, dan juga tim plan Pak, dimana kita ada namanya meeting tanggul Pak. Jadi di meeting tanggul tuh kita bahas pekerjaan kita, terus area mana aja yang mau kita loading, berapa unit yang ready. Setelah itu semua terlaksana, keselamatan juga terlaksana, baru nanti kita melakukan aktivitas penambangan seperti biasa Pak, seperti itu. Seperti itu ya. Iya Pak. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemirsa YouTube di channel kita di sini kan memang buat sharing-sharing apa itu proses penambangan. Makanya kalau mau dibilang secara sederhananya proses penambangan itu dari bagaimana dari teman-teman request dari manajemen, request yang dituangkan oleh teman-teman engineering untuk kesiapan alat disediakan sama teman-teman plan, yang selanjutnya eksekusi dijalankan oleh tim teman-teman produksi. Iya Pak. Ya, kalau sederhana saya dulu punya atasan itu menambang itu memindahkan gunung. Bagaimana gunung digali menjadi lubang, bagaimana lubang ditutup menjadi gunung, ya kan seperti itu. Ya, jadi makanya ada bahasa, ada loading point, di sana ada jalan, di ujung ada disposal, ya seperti itu. Jadi kita di sini juga maksud dan tujuannya untuk sharing-sharing bareng, bukan karena pintar kita sendiri, tidak. Makanya apalagi kalau saya bilang narasumber kita satu yang luar biasa, ya, dengan Mas Pasih yang kalau dibilang meskipun baru 1 minggu ini menyelesaikan S2-nya, tapi master tambang, ya jauh sekali dengan kami ini. Oke, selanjutnya saya balik lagi ke Mbak Vero. Mbak Vero mungkin bisa diceritakan aktivitas harian Mbak Vero ini seperti apa sih? Baik, sama seperti Pak Fasi ya, Pak Subli ya. Kita ada P5M ya di pagi hari. Selalu. Wajib untuk kita melakukan P5M ya. Sebelum melakukan aktivitas harian kita di dunia tambang ini, P5M itu adalah kunci. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, Pak. Komunikasi melalui radio langsung ya dengan tim produksi, tim plan, dan juga tim pelabuhan gitu ya. Karena di CCR itu sudah ada radio. Jadi untuk harian itu sudah ada sih Pak dari awal ya. Baik itu hourly, daily, shiftly. Dan cangkupan areanya Mbak Vero dan tim yang dimonitor ini dari bagaimana? Jadi data yang dari Maksudnya lapangan. kegiatan lapangannya dari pit Sampai ke hilir ya Pak, pelabuhan. Holding badan pelabuhan. Ya. Cangkupan secara ini dari hulu ke hilirnya kena semua Ya, sebenarnya Mbak Vero. Sekali Pak. Bahkan dari Camp Sadewa pun kena juga gitu ya. Ya, bahkan untuk proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan di pekerjaan-pekerjaan WO yang dari teman-teman IUP juga tetap dijalankan untuk dilaporkan tetap di Mbak Vero dan tim di sini. Betul sekali Pak. Kita angkat
sekali lagi ya, gelas Mari. kopi kita NDS Ngopi di Ngopi di Sadewa. Apa itu Sadewa? Seruput aja dulu, esok waktunya aktivitas. Nah, Saya kembali ke Mas Pasih ya. Sambil kita ngangkat kopinya, gini nggak Mas Pasih? Mas Pasih kan yang saya tahu kan sebagai incas tertinggi sekarang untuk di engineering. Nah, kalau teman-teman di luar itu taunya engineering itu terkait sama ya permesinan. nah, Ya, kalau dulu zaman si Bang Dul itu malah tukang insinyur, ya kan? ya, betul. Malah sekarang yang saya tahu di kampus-kampus itu teknik dihapuskan sekarang. Malah engineering lah munculnya. Ya mungkin bisa dijelasin apa sih perbedaannya yang biar ini engineering di mining ini seperti apa sih yang kecenderungan secara sederhana saja yang bisa kita teman-teman buat yang mungkin belum memahami, juga saya juga yang kadang-kadang salah persepsi, ya biar kita satu persepsi satu lurusan seperti apa. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Subli. Pertanyaan itu cukup bagus Pak Subli ya. Jadi engineering itu tergantung tempatnya sih Pak. Jadi kalau engineering itu tempatnya ada di mall, otomatis dia tuh kayak teknik mesin, teknik listrik, itu engineering juga. Tapi ketika berada di engineering mining, itu otomatis engineering yang berada di kawasan pertambangan. Cakupannya ialah membuat desain, terus perapian lereng, perencanaan geoteks, Sampai ke sampai ke kontrol juga ya. Pak, seperti itu. Jadi engineering itu tergantung tempat Pak, sepertinya Pak. Kalau tempatnya di tambang, itu ialah engineering yang khusus tentang tambang Pak. Jadi kalau engineeringnya di tempat lain seperti di mall ataupun bahkan di bank, itu bukan lagi engineering tentang tambang, tapi engineering tentang listrikan, kemekanikan dan segala macam seperti itu Pak. Nah, jadi itu saya sangat baru tahu di usia saya sekarang, saya baru tahu bahwa engineering itu berbeda berdasarkan tempat. Betul Ya. Pak ya. Jadi di mana dia tempat berada, di situ dia sebagai mechanical engineering atau sebagai engineering design. Ya. Bahkan ya kalau teman-teman di sini ada yang namanya pit control Ada segala, kontrol nah, ya. seperti betul, itu. betul. Ya. Jadi, pengertian yang berbeda. Makanya kenapa ada channel YouTube kita ini ya buat biar kita paham. Biar di sini tuh bukan untuk sok ngajarin atau seperti apa, nggak ada Betul, niat kita untuk disclaim seperti apa, nggak ada. Jadi sekali lagi kita berbagi, kita sharing-sharing, makanya menghadirkan bintang-bintang tamu, gestar-gestar kita yang bisa sharing keilmuan, sharing pengertian, sehingga kita juga bisa tahu bagaimana sih kehidupannya. Yes. Oke, terima kasih sangat informasinya dari Mas Pasih. Saya kembali ke Mbak Vero. Mbak Vero di sini kan seputaran Kem Sadewa. Kem Sadewa dengan populasi yang terakhir saya tanya waktu saya kedatangan bintang tamu dari kepala sukunya Sadewa waktu itu Mas Wira ya, dengan total 600-an. Itu kan kalau dibilang secara ya bukan bicara populasi, maksudnya serikandi wanita-wanita yang ada di sini itu kurang dari 20 orang. Nah, apa sih yang bikin Mbak Vero pede untuk di sini loh masuk, kalau mau dibilang sarang penyamun ya, saya juga ngeri ya kan. Nah, tapi ini sarang lelaki. Kira-kira yang bikin pede Mbak Vero bertahan survive di sini, apakah siapa tahu kan, sedangkan yang Jakarta seperti itu aja, di KRL dan lain-lain masih bisa terjadi pelecehan dan macam-macam, kan seperti itu. Ya. Silakan Mbak Vero. Betul sekali Pak Subli, terima kasih. Ini salah satu Pak Subli yang membuat saya nyaman bekerja di MNC Group ya Pak. Fasilitas yang diberikan untuk staf atau karyawan perempuan itu tidak main-main Pak, gitu ya. Iya. Secara mes atau di Kem Sadewa sendiri, mes perempuan itu dipisah. Di Kem Srikandi ya. Ada yang namanya Kem Srikandi teman-teman. Jadi khusus untuk karyawan perempuan yang ada di cakupan MNC Group seperti itu. Jadi Bahkan dipagari ya. bahkan ada slogan yang bukan muhrim dilarang masuk seperti itu. Begitu menjaganya untuk general service-nya MNC Group menservis dan memaksimalkan kenyamanan karyawan perempuan gitu ya.
Pak Subli ya. Karena dengan minoritas tadi benar-benar terjaga ya kan seperti ini. Betul sekali Pak Subli. Itu salah satu yang membuat saya nyaman di MNC Infratama. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua juga, meskipun ini sarangnya para pria ya Pak ya, karyawan pria, secara personal beliau-beliau ini tidak ada yang melebihi batasnya, seperti itu. Selalu menjaga karyawan perempuan, mengerti batasan Pak gitu ya. Baik itu untuk area yang memang hanya perempuan yang boleh memasuki, atau secara komunikasi dengan karyawan perempuan juga mereka membatasi gitu. Itu sih Pak Subli. Nah, saya kembali lagi ke Mas Fasih. Mas Fasih sih kalau dipikirkan pekerjaan engineering itu kompleks ya, kompleks, ya. padat, luar biasa. Malah malam pun bisa diganggu kan? Iya, Oleh betul si Pak. malam. Betul sekali. Tapi apa sih yang memotivasi Mas Fasih untuk bisa tetap mengejar ilmu sampai lulus loh, ini S2-nya? Salut saya. Ya Pak, ya motivasi saya untuk lanjut kuliah studi S2 itu Pak ialah pertama karena orang tua Pak. Orang tua saya mendukung juga untuk selalu mengembangkan studi sampai ke S2. Kedua juga itu niat Pak. Jadi Itu kalau yang paling kita tidak utama. ada niat, itu semua masalah bakal ada Pak. Tapi ketika ada niat, masalah itu bakal tidak ada dan kuliah kita bakal berjalan dengan lancar sampai kita lulus seperti itu Pak. Nah, itu. Kalau orang tua pun berpesan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, nggak perlu ke Cina, tapi selesai juga. Betul. Di Unsri pun, di Palembang, di daerah pun bisa menyelesaikan S2-nya. Wah, iya betul Pak. Kan sebenarnya. Satu lagi saya dapat poin dari beliau adalah niat. Ya, kalau dalam agama, dalam apapun, itu juga tergantung kepada niat. Mau pergerakan kita yang sedikit juga seperti itu. Terus saya kembali lagi ke Mbak Vero. Mbak Vero kan ini dengan pekerjaan lama di sisi CS. Ya saya tahu sih memang selama ini Mbak Vero kadang-kadang ngobrol sama kami itu bergaya CS malah ke bawah ya. Sebenarnya apakah itu memang bawaan, kebiasaan atau seperti apa? Sehingga ini kan satu dunia yang CS itu dengan berbagai macam kelembutannya apa segala, di sini dengan kerasnya kehidupan di tambang. Kira-kira yang sedikit menjadi kendala atau ya bagaimana motivasi bekerja tetap stabil seperti itu gimana sih, Mbak? Iya, Pak Subli ya. Untuk customer service ini kan dominan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, service excellence. Service excellent. Dan itu cara berbicara kita itu harus smooth, lancar, tidak belibet gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu, lugas gitu ya. Sebenarnya cara berbicara saya ketika saya di dunia perbankan itu mempermudah saya untuk berkomunikasi di dunia pertambangan bahkan. Malah akhirnya membawa ya, dia korelasi ya, masih berhubungan dia ya. Betul sekali Pak, karena sebenarnya apapun itu komunikasi yang paling utama gitu ya. Ya, kunci hidup ini ya komunikasi. Betul sekali Pak Subri. Jadi pada akhirnya kalau saya simpulkan tadi, bagaimana Mbak Vero yang merasa seorang introvert akhirnya bisa bersosialisasi dengan lancar jatuhnya di sini kan? Betul. Seperti itu. Tapi apapun itu Pak Subli, semua bisa kita jalani. Intinya adalah niat seperti yang disampaikan oleh Pak Fasi. Apapun pekerjaan kita, learning by doing aja dulu. Belajar sekalian dilakukan. Ketika ada niat dan kita tekuni, pekerjaan itu akan kita kuasai. Sih seperti itu. Saya mendapat ilmu juga dari Pak Fasi. Apapun itu selalu improve. Gitu. Nah, itu tadi. Jadi saya tidak menyesal hari ini saya mengundang 2 bintang tamu luar biasa. Satu utama di saya yang saya garis bawain adalah yang tadi dengan niat semua hal bisa terjalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke, kita kembali ke Mas Fasih lagi. Mas Fasih, sekali lagi loh, saya terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Tapi saya minta bisa nggak kasih dulu pesan-pesan, mungkin wejangan ke teman-teman sesama engineering, mungkin yang lagi menempuh pendidikan di pertambangan yang akan menjadi engineering nantinya, atau teman-teman muda yang bagaimana bisa sih mencapai kesuksesan seperti Mas Fasih saat ini. Silakan Mas Fasih. Oke Pak.
Pesan untuk teman-teman di luar sana, selalu semangat dalam hal apapun ya, dan juga kuatkan niat dalam hal apapun juga. Jadi niat harus dibarengi dengan kerja keras dan juga doa. Doa Betul. utama. Doa utama, Pak. Nah, saya lagi ke Mbak Vero ini. Mbak Vero, ya saya salut juga cerita luar biasa dari bagaimana profesi banking kita ke mining, ya. Mungkin Mbak Vero bisa bercerita lah untuk motivasi, bukan berarti nanti Srikandi semakin dibanyakin ke mining ya, enggak. Maksudnya gimana sih, mungkin ada beberapa kekhawatiran teman-teman di luaran sana, mau masuk tambang itu pasti nanti bahaya, pasti begini. Ternyata dari yang Mbak Vero tadi kita bercerita di podcast kali ini, itu satu luar biasa. Mungkin bisa motivasinya disampaikan Mbak Vero. Baik Pak Subli, teman-teman NDS kalian ya, ngopi di Sadewa, memang ada beberapa poin yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, sebagai karyawan perempuan yang ada di dunia mining, jangan takut teman-teman, semuanya itu tidak semenakutkan yang orang awam pikirkan, karena semuanya pasti disupport, baik itu rekan kerja, fasilitas, itu mensupport untuk karyawan perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah learning by doing. Jangan lupa selalu belajar apa yang kita lakukan atau belajar pekerjaan yang kita lakukan yang sekarang, Pak. Selalu melakukan improve gitu. Meskipun saya ini lintas karir ya, Pak ya. Lintas karir. Dari dunia Lintas generasi pula ya kan? Dari milenial ke Gen Z, tapi bukan Gen Alpha loh ya. Bukan. Iya, meskipun lintas karir ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya memang ada niat untuk belajar, pasti bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan maksimal. Itu sih, Pak. Oke, Oh ya Pak, tambahan Pak satu Pak. siap. Untuk teman-teman di luar sana, apalagi engineering ya, selalu terapkan good mining practice dimanapun berada, karena good mining practice itu wadah kita atau fondasi kita untuk mengembangkan pertambangan pasca tambang seperti itu. Jadi perlu kita menerapkan good mining practice Pak. Terima kasih Mas Pasi. Buat teman-teman kalau ditanya apa itu GMP, Good Mining Practice, adalah bagaimana tata pengelolaan tambang yang baik dan benar. Ya. Demikian, kita angkat dulu kopinya sebagai penutup di ngopi di NDS. Apa itu ngopi di Sadewa? NDS kepanjangan dari ngopi di Sadewa. Sadewa itu apa? Seruput aja dulu, esok waktunya aktivitas.